Assalamualaikum, selamat siang Bu Nopi, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Eka. Alhamdulillah sehat Bu, walaupun, masih agak-agak batuk nih Bu. Bu Eka sendiri Sama lah gimana Bu, kabarnya nih? Iya, Bu Eka sendiri alhamdulillah. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu, sama juga ini lagi pilek, lagi batuk juga sih, tapi ya Mhm, masih fit lah juga Bu. iya, Oh ya lagi Bu Nopi, musim ya, iya. Bu Nopi pengen ketemu saya ya katanya, ada yang ingin diobrolin? Iya Bu, saya pingin ngobrol-ngobrol gitulah Bu, curhat dengan Bu Eka nih. Oh ya baik Bu, bolehlah kita ngobrol-ngobrol nih 10 sampai 15 Mhm. menit. Iya Bu, nah jadi gini Bu, nah saya itu kan punya, saya ini lagi bingung nih Bu Eka, saya ini punya murid namanya Budi. Nah, saya lagi bingung sama si Budi nih. Setiap ada kegiatan aktivitas membaca ya di kelas saya tuh, dia tuh kelihatan malas banget gitu Bu Eka. Sudah saya bujuk macam-macam lah supaya dia mau ada motivasinya untuk membaca, tapi dia tetap saja dia tuh lebih suka dengan hal-hal yang gerak main gitu daripada membaca. Di kelas tuh kalau ada aktivitas membaca, pasti lainlah yang dilakukannya. Oke, jadi ini masalahnya muridnya Bu Nopi si Budi yang malas untuk membaca ya Bu. Iya benar nih Bu Eka. Baik Bu Nopi, terima kasih sudah mau berbagi banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang kasus Budi ini Bu. Apa yang Bu Nopi harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya ingin dapat solusi Bu, terhadap masalah si Budi ini. Nah terkait Budi yang malas membaca nih Bu, gimana ya Bu solusinya ya Bu ya? Jadi Bu Nopi ingin dapat solusi ya Bu ya. Iya Bu, bingung saya ini Bu. Oke, sebelum kita mencari solusi nih Bu, mari kita coba pahami lebih dalam tentang si Budi Bu. Apa yang membuat Ibu berpikir Budi malas membaca? Apakah ada hal-hal yang spesifik yang membuatnya tidak tertarik dengan buku? Budi itu kalau saya perhatikan, dia itu tidak konsentrasi kalau saya suruh membaca yang formatnya dalam bentuk teks Bu. Jadi sepertinya mungkin ya Bu ya, Budi itu lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat visual dan lebih interaktif. Nah, seperti video game. Pernah saya tanya waktu itu, "Kenapa tidak mau baca?" Dia bilang membaca itu membosankan. Oke, terima kasih Bu atas informasinya. Jadi menurut Ibu Budi tertarik dengan hal-hal yang bersifat visual dan interaktif seperti video games. Memang tidak semua anak menyukai buku dengan format yang sama. Kira-kira nih menurut Ibu format apa nih yang cocok untuk Budi? Ini menurut saya Ibu, mungkin Budi itu lebih tertarik nih sama buku-buku yang bacaan-bacaan yang ringan seperti komik, novel mungkin Bu ya, atau cerita pendek yang diadaptasi dari film-film kesukaan ya anak-anak SMP gitu kali ya Bu ya. Nah, 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 itu Bu. Nah, mungkin menurut Bu Nopi nih, apa yang akan Ibu lakukan terhadap Budi untuk meningkatkan motivasinya dalam membaca? mungkin saya ini kali Bu ya, akan lebih memahami profil profil Budi kali Bu ya. Apa sih yang jadi seleranya dalam hal membaca nih, atau terkait minat seleranya jenis buku kali dan hal jenis buku, itu mungkin Bu. Wah, ide bagus tuh Bu Nopi. Nah, jadi sekarang solusinya sudah ketemu ya Bu ya. Tentunya agar solusi itu dapat terlaksana, maka perlu ada rencana aksi untuk mencapai tujuan. Kira-kira apa rencana aksi Bu Nopi? Saya berencana untuk ini, Bu, saya akan meminta Budi untuk memilih beberapa buku yang ingin dibacanya, tapi buku itu jenisnya berbeda, formatnya berbeda. Atau mungkin saya
bisa menyediakan waktu khusus di kelas untuk bisa membaca bersama gitu, Bu, biar ada motivasi, atau juga bisa mengadakan lomba-lomba literasi yang menyenangkan kali ya, Bu, seperti membaca pendek atau diskusi untuk buku gitu kan, diskusi isi buku. Mungkin bisa ya, Bu, untuk memotivasi si Budi ya, Bu, ya? Gimana, Bu? Bagus sekali tuh Bu rencana aksi Ibu. Kira-kira nih Bu, ada nggak prioritas Ibu dalam melakukan rencana-rencana tersebut? Prioritas saya yang paling, eee, mudah lah, Bu, ya. Mungkin saya akan ini, Bu, saya akan menyiapkan beberapa jenis buku, kemudian nanti saya minta Budi untuk memilih buku mana sih yang diminatinya, jenis yang mana gitu. Itu mungkin, Bu. Kemudian, saya memprioritaskan itu karena saya pernah merasa apa, saya merasa bahwa Budi itu bosan mungkin sama buku-buku yang formatnya teks. Kalau dengan cara itu saya yakin pelan-pelan, mudah-mudahan Budi itu bisa termotivasi, Bu, membaca. Baik, berarti yang menjadi prioritas Bu Nopi ini adalah memberikan beberapa buku dengan format yang berbeda kepada Budi. Kemudian, Budi dapat memilih buku sesuai minatnya. Menurut Bu Nopi, setelah nanti melaksanakan rencana prioritas tersebut, kira-kira bagaimana cara Bu Nopi mengukur peningkatan motivasi membaca pada Budi nih, Bu? Mungkin dengan cara nanti saya akan mengamati perubahan perubahan perilaku Budi nih, Bu. Nah, saya lihat apakah dia mulai tertarik membaca atau tidak. Nah, nanti akan saya lihat, Bu. Kalau misalnya masih sama saja perilakunya, nah saya akan gunakan solusi yang lainnya, rencana yang lainnya Wah, tadi. wah, luar biasa sekali Bu Nopi. Jadi, kapan nih Bu mau melaksanakan rencana itu? Rencananya sih secepatnya nih, Bu. Nah, kebetulan besok kan saya ada jam tuh di kelasnya Budi nih. Bolehlah saya hari ini sudah nyiapkan beberapa buku nih, Bu, untuk melaksanakannya besok nih. Minta Budi untuk milih. Baik Bu, jadi besok bisa dilaksanakan ya Bu. Luar biasa nih Bu Nopi. Saya nggak sabar nih dengar cerita Bu tentang si Budi. Nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu. Oh ya Bu ya, kita nampaknya sudah berada di penghujung obrolan nih. Ya, Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita tadi? alhamdulillah ya, Bu. Nah, saya sekarang sudah mendapatkan solusi nih dari masalah yang saya hadapi tentang si Budi. Jadi saya juga menyadari nih, Bu, bahwa untuk meningkatkan motivasi anak membaca itu, kita sebagai guru tuh harus memahami, Bu, seleranya tuh seperti apa murid-murid kita, karena masing-masing anak kan punya selera yang berbeda-beda ya, Bu, ya. Nah, itu yang saya dapatkan dari obrolan kita hari ini, Bu. Alhamdulillah ya Bu, semoga apa yang Ibu Novi rencanakan bisa berjalan lancar. Amin. Terima kasih ya, Bu Eka ya, sudah menyempatkan hadir di sini mendengarkan cerita-cerita saya. Alhamdulillah, rasanya sekarang saya sudah lega karena sudah dapat solusinya, Bu Eka. Iya, sama-sama Bu Novi. Sampai ketemu lagi ya. Ya, terima kasih ya, Bu Eka ya. Sampai lagi. Yo, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Eka. Bagaimana kabarnya nih, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nopi. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Nopi. Kabar Bu Nopi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya, Bu ya. Ya, amin, 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 ya Allah. Nah, bagaimana nih, Bu Eka? Nah, nampaknya Bu Eka nih sedang ada masalah nih. Ada yang ingin Bu Eka bicarakan? Ah, iya, Bu Nopi. Saya pengen ngobrol dan pengen curhat sama Ibu nih tentang proses pembelajaran saya, Bu. Boleh, Bu. Apa nih yang bisa saya bantu nih, Bu Eka? Jadi begini, Bu. Saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya, Bu.
kenapa anak didik saya masih ada yang tidak sholat, Bu. Padahal di setiap rutinitas pada pagi hari, saya selalu mengingatkan untuk sholat. Hmm, iya ya Bu ya. Sekarang coba Ibu ceritakan Bu, apa sih yang Ibu alami saat ini Bu? Eee, Begini Bu, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral Bu, pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana ketika saat bertanya kepada anak tentang, "Siapa di sini yang, melaksanakan sholat?" kata saya kan Bu ya. Ada sebagian kecil anak itu menjawab ada yang sholat, ada juga anak Mhm. mengatakan kalau dia lupa untuk sholat, dan yang sangat memprihatinkan sekali bagi saya tuh, Bu, ada salah satu anak mengatakan kalau dia tuh dilarang oleh orang tuanya untuk sholat. Oh. Jadi ketika saat itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini. Kenapa ya kita seorang muslim masih ada yang tidak mau untuk melaksanakan sholat. Jadi saya tuh pengen mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ya, Bu? Iya Bu ya, saya ngerti sih Bu apa yang Bu Eka rasakan. Nah, jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya Bu ya, yaitu ada anak yang lupa untuk sholat, dan ada juga orang tua yang bahkan melarang anaknya untuk sholat ya Bu ya. Jadi ini yang menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Ibu tentang nilai agama dan moral, begitu kan Bu ya? Iya, Bu. Jadi, karena menurut saya itu, Bu, sholat ini sangat penting bagi anak sejak dini. Jadi sholat ini memang sangat penting ya Bu bagi anak sejak dini. Jadi kalau menurut Ibu, bagaimana nih Bu rencana yang akan Ibu lakukan Bu? Mungkin rencana yang akan saya lakukan memperbaiki dalam proses pembelajaran agar pembelajaran yang saya ajarkan menjadi lebih baik lagi ke depannya, Bu. Benar sekali ini Bu. Jadi menurut Ibu untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik agar anak tersebut mau untuk sholat dan orang tuanya mendukung program pembelajaran kita ini ya Bu, serta orang tua juga tidak meninggalkan sholat itu seperti apa sih menurut Bu Eka ini? Jadi kalau menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu lebih baik, mungkin kita mulai dengan mengajarkan anak ini belajar berwudu atau menegakkan sholat dan bacaan sholat di sekolah. Juga memprogramkan kegiatan sholat duha 1 kali seminggu. Mungkin kalau saya dilaksanakannya tuh setiap hari Jumat untuk anak nih Bu. Sedangkan untuk orang tuanya yang melarang anaknya sholat, mungkin kita mengadakan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam bidang agama, mungkin begitu kali Bu. Dan di mana dengan kegiatan parenting ini, orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik. Karena sholat itu penting bagi kita orang muslim. Iya Bu, jadi Bu pingin anak ini mau untuk sholat dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim ya Bu ya untuk sholat. Apalagi orang tua itu sebagai role model ya Bu di rumah dan pastinya tidak melarang anaknya untuk sholat, begitu ya Bu ya? Ya Bu, begitulah maksud saya Bu. Terus nih misalnya nih Bu, bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan hal ini? Misalnya ada orang tua yang bilang, "Anak saya mau sholat, itu kan bukan menjadi urusan ibu," gitu. Nah, lalu bagaimana Ibu menanggapinya, Bu? Mungkin saya akan mengajak orang tua tersebut untuk melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan nih Bu, dengan orang tua Mhm. tersebut Bu. Oke Bu Eka. Jadi apa yang Ibu dapat nih dari diskusi kita hari ini, Bu? Nah, tadi kita udah diskusi nih, Bu. Saya berpikir, ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak mungkin itu kurang tidak cukup kali, Bu. Seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan pembelajaran ini pada anak. Jadi itu akan lebih baik menurut saya, Bu. Iya, apa nih Bu dukungan yang Ibu butuhkan nih, Bu?
supaya kegiatan yang tadi Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar? Yang pastinya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan Mmm, sejawat, murid, dan orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil, Bu. iya benar sekali nih Bu Eka, kita memang perlu support nih untuk hal ini tentunya dari berbagai pihak ya Bu ya, termasuk dari kepala sekolah dan rekan sejawat tadi. Karena kita memang perlu berkolaborasi Bu, dalam suatu kegiatan supaya apa, berkolaborasi ini membuat semua pekerjaan yang tadi menurut Bu Eka berat, bisa menjadi ringan ya dan lebih mudah lah ya Bu Eka ya. Iya, betul sekali, Bu. Iyalah mudah-mudahan, bisa diterapkan ya Bu Eka. Nah nih, kira-kira nih kapan nih Bu bisa dilaksanakan Bu Eka? Insya Allah rencananya sih akan saya laksanakan minggu depan, Bu. Minggu depan ya Bu Eka ya? Oke, saya tunggu nanti hasilnya Bu Eka ya, gimana nih setelah Ibu mencoba rencana seperti yang tadi Ibu jelaskan ke saya, dengan melakukan praktik sholat duha ya Bu ya, kemudian parenting juga kepada orang tua, atau kelas orang tua, kemudian melakukan refleksi juga. Nah luar biasa nih Bu Eka, terima kasih banyak nih atas refleksinya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya Bu Eka ya, kegiatannya ya, rencananya ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah, mau menemani saya ngobrol dan curhat. Rasa lega juga nih hati saya, Bu, setelah curhat dengan Ibu. Iya, Bu Eka, sama-sama. Nanti kita boleh, jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya, Bu Eka, untuk kita follow up, apa sih yang sudah Bu Eka dapatkan dari, rencana Bu Eka tadi ya, Bu Eka, ya. Nggak sabar nih saya dengar, hasilnya gimana gitu kan ya. Oke, Bu Eka, kita ketemu lain waktu lagi. Terima Ya, kasih. ya, Sampai sama-sama, Bu, ketemu terima lagi kasih ya. juga, Bu. Yo, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.